Penelusuran kami hari ini disambut dengan cuaca mendung dan disertai hujan yang menghadang langkah di pagi hari. Kami pun memutuskan untuk berhenti sejenak guna sedikit briefing mengenai persiapan yang akan dimulai. Akhirnya alam mau bekerja sama dan mengizinkan langkah kami berlanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita dapat berkumpul di Kecamatan Sawang. Nanti kita akan mulai syuting pembuatan film. Untuk melancarkan kegiatan ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Doa selesai. Horror Street Bisa sukses. Sampailah pada sebuah kecamatan Sawang yang terletak di Provinsi Aceh, tepatnya di Kabupaten Aceh Utara. Nampak dari kejauhan, kami disambut oleh jalanan yang sudah siap menghadang perjalanan kami menuju tujuan. Banyaknya lubang-lubang jalan dan genangan air yang sudah bermukim di sepanjang area tersebut membuat kami kewalahan dalam mengendarai kendaraan. Kondisi jalan yang sangat memprihatinkan menarik perhatian kami untuk berhenti sejenak ke beberapa pemukiman warga untuk mewawancarai seputar pengalaman warga setempat yang tinggal di kecamatan tersebut. Akhirnya rencana penelusuran kami ke tempat yang dikenal dengan pengalaman mistis harus terjeda sejenak. Sampailah kami di sebuah desa yang tak luput dari warga yang sudah lama mengeluh dengan akses transportasi yang sangat memprihatinkan. Kami pun tertarik untuk mewawancarai warga tersebut yang kebetulan beliau adalah seorang kepala desa di desa tersebut. Nama saya Khairul Amri. Sekarang menjabat sebagai GC Kampung Belambanyak. Menurut sepengetahuan saya, Jalan Sawang sangat memprihatinkan dan di sekitaran Sawang saja sudah kita bilang rusak parah lah bahasanya. Jadi menurut Bapak apa penyebab utama dari kerusakan Jalan Sawang ini? Sebenarnya ada beberapa faktor. Menurut pengetahuan saya, ada faktor iklim atau cuaca, dan ada faktor yang disebabkan kerusakan dibuat-buat oleh masyarakat sendiri, dan ada juga pihak-pihak memang yang tidak merasa senang dan pihak-pihak yang merasa kecewa tentang keadaan Jalan Sawang. Dan gimana juga ya, kita bilang kesalahan sama-sama ya sama-sama kita tanggung jawab. Dan sebenarnya kesalahan ini ya nggak perlu kita menyalah-nyalahkan. Setelah beberapa saat mengusut dari beberapa narasumber, ternyata masyarakat di Kecamatan Sawang bermayoritas sebagai petani. Sangat disayangkan, wilayah yang memiliki hasil alam yang berlimpah harus merasakan debu di saat kemarau dan lumpur di jalan yang sudah menjadi tuan rumah di sepanjang area jalan kecamatan tersebut. Tak terkecuali untuk para pelajar dan mahasiswa yang menimba ilmu di luar kecamatannya, harus dihadapkan dengan akses transportasi yang sudah setiap hari menghantui perjalanannya. Bagaimana tidak,
Jalanan yang sudah dipenuhi lubang dan bebatuan membuat kekhawatiran terus muncul di benak pikiran. Tak sedikit pula yang mengalami kecelakaan karena dipaksa terus menghindari lubang jalan dan kerikil yang membuat pengendara jatuh. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Carmila, alamat saya Blangmanyak, Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Utara. Mila kuliahnya itu di mana? Saya kuliah di Universitas Bumi Persada di Fakultas Kesehatan, Teknologi, dan Sains. Jadi Mila ke kampusnya itu pakai apa? Pakai kendaraan pribadi, motor. Terus jarak dari rumah ke kampus itu berapa menit kira-kira? Jarak menit tempuh saya dari rumah ke kampus sekitaran 1 jam. Jadi karena jarak tempuh 1 jam terhitung lama ya. Jadi Iya. Mila pernah telat nggak? Saya pernah telat ke kampus karena penyebab utamanya adalah di jalan. Karena di jalan tersebut jalannya sudah tidak bagus, makanya di situ penyebab saya lambat kuliah. Jadi ceritanya gimana? Ke dosennya ada bilang nggak telat gara-gara jalan? Pernah saya bilang, ditanya kenapa terlambat, karena jalan, tapi dosennya tidak menerima alasan tersebut. Ya, sayang sekali. Padahal emang jalan Sawang itu sangat parah ya kan. Betul. Terus karena jalannya begitu, Mila pernah nggak kecelakaan atau jatuh gara-gara jalannya itu? Saya pernah kecelakaan saat pergi ke kampus Di mana itu? di Pantai Jaloh. Itu jatuh apa? Ya, itu posisinya waktu itu hujan dan ada juga mobil truk yang lagi lalu lintas. Jadi posisinya kami lawan arus. Jadi saya nggak tahu memilih jalan kemana. Karena akibat jalan licin ya udah jatuh. Jadi jarak tempuh 1 jam, habis itu jalannya yang rusak parah. Kenapa Mila nggak milih ngekos saja? Kenapa saya nggak milih ngekos? Karena posisinya saya sendiri di rumah, anak terakhir. Jadi saya memilih untuk menemani orang tua saya dan pulang pergi untuk kuliah. Ini yang terakhir Mila, apa harapan Mila kepada pemerintah terhadap jalan yang rusak ini? Harapan saya kepada pemerintah agar jalan ini diperbaiki karena bukan berguna bagi untuk saya sendiri, tapi berguna untuk masyarakat yang ada di Blangmanyak ini. Nama saya Fazir Ramli, tinggal di Gampung Kunci, Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Utara, dan hari ini sedang menjabat sebagai kepala desa di kampung tersebut. Ya, kalau berbicara jalan, pasti kaitannya dengan jalur transportasi ya. Terlebih dahulu saya sampaikan di Kecamatan Sawang ini ada 39 desa. Jadi dari 39 desa ini pasti ada jalur utama, terutama sekali jalur lintas kecamatan. Dan saat ini memang jalan ini pun sedang kita perjuangkan bersama-sama dengan para Geci Muspika untuk perubahan status jalan. Dari dulu status jalan ini lintas kecamatan. Sekarang yang kita harapkan pada pemerintah untuk perubahan status menjadi status jalan lintas kabupaten. Karena sejauh ini jalur lintas ini bisa melintasi antara Aceh Utara dan Kabupaten Birun dan Kabupaten Aceh Utara dengan Kabupaten Benam Meriah. Untuk kondisi jalan selama ini, Jalan Sawang ini memang terkenal rusak parah. Rusak parah. Kalau mau ditanyakan berapa lama kerusakan ini terjadi, saya pikir sejak kecil saya melintasi jalan ini tidak pernah bagus-bagusnya. Artinya, kalau semenjak kecil saya jalan aja masih seperti ini, kapan kemajuan Kecamatan Sawang ini? Karena harapan paling utama yang diharapkan pemerintah, yang diharapkan masyarakat melalui pemerintah, tentunya jalur transportasi ini memadai, itu untuk memudahkan masyarakat, petani, kebun, dan lain sebagainya. Nah, mungkin adik-adik tadi lihat sendiri kondisi jalan Sawang ini sudah seperti ini sudah sejak dahulu kala.
pernah dibangun, bukan tidak pernah dibangun. Tetapi kapasitas yang menampung jalan ini tidak mencukupi. Kapasitas yang menampung jalan ini tidak bisa tertampung kendaraan-kendaraan lapis baja lah. Kalau komplain masyarakat itu hampir seluruh masyarakat yang dikomplainnya ini jalan rusak. Masyarakat ini sangat berharap pada pemerintah, terutama sekali mereka sampaikan pada kepala desa atau Bapak Kecil, kemudian pada Muspika. Masyarakat ini selalu menyampaikan. Juga Muspika menyampaikan ke ranah kabupaten hingga ke tingkat provinsi. Mungkin ada kendala 1-2 hal, apalagi yang tangani provinsi ini tentunya berapa kabupaten yang harus ditangani. Kemudian pemerintah Kabupaten Aceh Utara, ini khususnya ya, Kabupaten Aceh Utara juga menangani 27 kecamatan. Nah, di sini perlu peran yang sangat besar untuk membangun Aceh Utara ini di tingkat provinsi. Karena keluhan masyarakat ini paling utama itu tentang jalan. Upaya apa yang sudah Bapak lakukan untuk menyampaikan masalah tentang jalan kepada pemerintah? Oh, itu sudah banyak sekali. Mengirim proposal juga udah, menyampaikan secara lisan juga udah, kita mediasi juga udah. Bahkan setiap apa yang kita sampaikan ke sana, pihak pemerintah pun menerima aspirasi daripada masyarakat. Harapan kami pemerintah sama juga dengan harapan masyarakat ya. Kita harapkan kepada pemerintah, terutama sekali di tingkat provinsi. Karena kita harus melihat kondisi keuangan kabupaten juga, maka sangat diharapkan kepada pemerintah Aceh khususnya untuk melihat kondisi Kecamatan Sawang ini secara nyata, dan kami sangat berharap untuk segera dilakukan perbaikan jalan utama lintas Kecamatan Sawang dan Kabupaten Biren. Ya, saya seorang warga desa yang sekarang berdomisili di wilayah Kecamatan Sawang ini. Mengenai tentang akses jalan yang rusak, sebenarnya saya sudah lama merasakan dampaknya ya. Mulai dari sulitnya berkendara menuju ke luar daerah, itu memang sudah jadi makanan sehari-hari kami ya. Cuman mungkin banyak dipertanyakan, terutama bagi orang-orang luar daerah yang kadang-kadang ingin bertamu ke wilayah Kecamatan Sawang. Mereka sering menanyakan sebenarnya faktor rusaknya Jalan Sawang itu kenapa? Padahal ada yang bahkan baru direhabilitasi, tapi hanya selang beberapa bulan sudah rusak kembali. Penyebabnya kenapa? Dan banyak orang yang hanya bisa menjawab alasannya adalah dari segi kapasitas jalan dan muatannya tidak sebanding. Itu rata-rata jawaban yang sering kita dengar ya. Nah, mungkin hari ini saya akan sedikit membongkar tentang sisi gelap yang ada di Kecamatan Sawang. Sebenarnya ada faktor yang paling besar di belakang layar yang memang telah dimainkan sudah bisa dikatakan sudah beberapa tahun lamanya, yaitu sebuah proyek gelap, proyek galian C. Nah, proyek itu mungkin ada memang beberapa PT yang memang sudah mendapatkan izin
untuk beroperasi. Namun kalau dibandingkan dari beberapa PT ini yang mendapatkan izin, hanya 10% yang mendapat izin, sedangkan sisanya itu masih bekerja atau masih beroperasi secara ilegal. Yang jadi permasalahannya, dengan keuntungan yang mereka dapat hanya untuk kepentingan pribadi, mereka menyebabkan atau mereka memberikan dampak kerugian kepada masyarakat umum, khususnya kami di Kecamatan Sawang. Seperti halnya mereka setiap hari berlalu lalang mengangkut infrastruktur jalan dengan dump truck yang muatannya di luar nalar, yang bisa dikatakan juga muatannya sudah memang kurang ajar, sehingga mau berapa kali pun kita rehabilitasi jalan di Kecamatan Sawang ini tentunya tidak akan bertahan lama, dan ini yang sangat disayangkan. Sebenarnya kalau dibilang masyarakat peduli, masyarakat sudah memprotes perihal ini sejak lama, tapi hasil yang mereka dapat sama dengan nihil, karena entah kenapa hampir rata-rata di masyarakat Kecamatan Sawang ini takut dengan mereka. Ya, namun di sini perlu saya tegaskan bahwa mereka yang beroperasi di Kecamatan Sawang ini memang punya backingan yang sangat besar, sehingga mereka masih terlindungi biarpun beroperasi secara ilegal ya. Ini yang perlu kita perhatikan. Selanjutnya, dari sisi pertanggungjawaban yang mereka berikan itu sangat-sangat minim. Seperti halnya mereka sadar bahwa kerusakan jalan tersebut disebabkan oleh para pengusaha-pengusaha ini, dan ada memang mereka melakukan sedikit perbaikan. Di halnya beberapa bulan yang lalu mereka sudah pernah mengadakan rapat mengenai perbaikan jalan Sawang. Nah, masyarakat di Kecamatan Sawang menginginkan untuk mereka bertanggung jawab akan perihal tersebut, dan mereka mengiyakan. Mereka memang sempat merehabilitasi sedikit jalan tersebut, biarpun hanya ditambal dengan kerikil, bebatuan-bebatuan kecil, dan tanah liat yang ketika terkena hujan bahkan bisa menciptakan lumpur yang lengket. Ini yang sangat-sangat kami prihatinkan, dan mengenai harapan saya kepada pemerintah, mungkin sama dengan masyarakat pada umumnya, kami menginginkan bantuan dan uluran tangan dari pemerintah kepada masyarakat di wilayah Kecamatan Sawang khususnya. Dan satu hal lagi yang memang saya inginkan, dan kami khalayak masyarakat umumnya menginginkan, supaya masyarakat juga turun tangan untuk membasmi para pengusaha-pengusaha ini yang beroperasi secara ilegal, karena dapat merugikan banyak pihak. Sandarkan lelamu dan ceritakan tentang apapun, aku mendengarkan. Jangan pernah kau merasa sendiri. Tengoklah aku yang tak pernah pergi. Bagiku kau tetap yang terbaik. Entah beratmu turun atau naik. Kadangkala tak mengapa untuk tak baik-baik saja. Kita hanyalah manusia, wajar jika tak sempurna. Saat kau merasa gundah, lihat hatimu, percayalah. Segala sesuatu yang perih bisa diringankan dengan peluk. Kau berkata dunia sedang tak ramah, ya bukan berarti kau mesti berubah. Jadi seseorang